Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Terang itu telah ada di dalam dunia dan juga dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Pencipta dan Penentu Sejarah Dunia. Bila adanya ruang dan waktu menandai permulaan sejarah dunia dengan segala isinya, maka penentu bagi eksistensinya ialah Allah. Sebab pada awal mula tak ada apapun selain Allah. Allah lah satu-satunya yang ada, selebihnya hampa, kosong. Allah kemudian menjadikan segala sesuatu, sehingga kini yang ada bukan lagi Allah satu-satunya, melainkan Allah bersama dengan buah-buah ciptaannya. Inilah permulaan sejarah ketika Allah memulainya dengan penciptaan segala sesuatu. Saudara terkasih, ketika Allah menjadikan segala sesuatu, Ia melakukannya dengan bersabda. Hanya dengan bersabda atau berkata-kata, maka segala sesuatu itu terjadi. Ternyata, sabdanya itu bukan suatu hal yang lain dari dirinya, tetapi merupakan bagiannya yang tak terpisahkan. Pada mulanya adalah sabda, sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan sabda itu adalah Allah. Sabda ini bahkan bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi berpribadi dan berdaya menciptakan dan mendatangkan kehidupan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian tampak bahwa sejarah dunia tidak terpisahkan dari Dia.
Dialah penentu sejarah itu dan telah masuk pula di dalamnya. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Sesungguhnya, dengan masuk dalam sejarah dunia yang diciptakannya, ia mau menentukan arah dari sejarah itu. Saudara-saudariku yang terkasih, namun sering terjadi bahwa ada pihak yang tidak menghendaki sejarah dunia berjalan menurut kehendak penciptanya. Maka muncullah para antikristus yang mencoba menghalangi sejarah dunia terwujud menurut jalannya yang sebenarnya. Semoga kita bukanlah bagian dari pihak yang menghalangi sejarah dunia berjalan menurut kehendak penciptanya lewat tindakan dan perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Hanya dengan keinginan, sikap, perkataan, dan tindakan yang baik, karya penciptaan yang indah tetap berlangsung dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.